itu menurut saya Bagaimana seseorang bisa berhasil? ketika dia jatuh bisa bangkit, melakukan suatu usaha lebih baik lagi. Sukses itu Ketika kita bisa bangga dengan apa yang kita capai dan bisa membahagiakan orang lain. Apa yang diinginkan, diketahui, dilakukan, dan mendatangkan kepuasan. ketika aku mampu bermanfaat untuk orang lain. Yogyakarta adalah kota yang dikenal sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Kota yang menjadi magnet bagi para kaum yang ingin terpelajar. Kaum-kaum yang mengemas harapannya sebagai bekal atau tekad, beranjak meninggalkan kampung halamannya menuju kota Yogyakarta. Bergerak penuh riuh menghirup udara-udara harapan, dan terus berusaha memastikan harapannya terlihat menjadi nyata. Banyak yang kemudian akhirnya pulang membawa lembaran-lembaran kertas kebingungan. Ada yang tetap tinggal berlama-lama menjadi layang-layang kota. Dan di antara dari mereka yang banyak itu, pulang ke kampung halaman mengemas, membawa wujud harapannya. Hasil dari bekal atau tekad yang ditukarkan dengan proses dan untuk membeli kesuksesan. Ialah sosok Fatul, pemuda kelahiran 1987, Lampung. Adalah contoh sosok yang terus berproses, belajar, dan bekerja mewujudkan harapan. Nama saya Fatul Mubin. Ya, teman-teman biasa panggil Abang, Fatul. Saya di Jogja datang mulai 2007. Namanya dari Lampung. Ya, yang baru ini ya, sama ukuran yang sekolah. Ini yang paling lama ini, sekitar 2 tahun lebih. Terus ceritanya saya berangkat dari itu ya, dari Lampung 2003. 2003 Brebes itu di sebuah yayasan, bisa dibilang ponpes atau pondok pesantren. 3 tahun, 2006 saya ke Pare di pergabungan bahasa Inggris Kediri, sekitar 8 bulan. Sampai di sana 2009 langsung ke Jogja. Jogja ceritanya kita mau ambil itu pariwisata, berhotel pariwisata. Iya. Dari Kediri saya keinginan untuk menjadi tourism guide. Makanya saya ambil bahasa Inggris. Usaha. Iya. Suatu pergerakan dari A sampai Z. Iya. Jalan itu perubahan. Oh, Baik, saya nggak muluk-muluk ya, cuma etikat aja. Etikat, keinginan. Kalau omset kita per hari, ada yang per hari ya? omsetnya 200 sampai 400. Satu hari? Kotor. Kotor ya? Sekitar 50 sampai 60%. Tinggal total aja. Dari misal 200. Iya. Berarti 6 juta. Sekitar 2 atau 3 juta. Kalau saya sendiri motivasinya sebenarnya banyak ya. Cuman saya menangkap sebuah peluang aja. Ada peluang lewat, saya tangkap. Saya ambil. Itu saya pakai untuk banyak orang di sini. Kadang kalau pagi itu susah karena kerja, nyari sarapan bukan jarang yang buka. Yang motivasi saya sendiri untuk jadi pengusaha itu ya satu ya, memang dari diri saya sendiri lebih bisa berdaya guna untuk orang lain. Bahasa kita sendiri mengurangi pengangguran. Ya. Awal mulanya beranjak dari saya kerja dulu di sebuah toko convenience store 24 jam. Awalnya berangkat dari kejenuhan gitu. Kejenuhan ya karena ada kurang menjiwai gitu. Di sana di sini kurang ada inisiatif atau istilahnya tuh kreativitasnya terbatasi gitu. Kalau buka sendiri kan mau kayak gini bisa, kayak gini bisa gitu kan, bebas waktu. Gagal sering deh. Dulu saya sempat jualan donat waktu kuliah, waktu semester 2. Jadi waktu kerja jualan donat terus kuliah. Capeknya ya, barang banyak yang busuk, ya nggak bisa diretuk. Namanya orang gagal pasti ya sedih kan? Betul ya. Jadi terus kok bisa kurang perhitungan. Hampir ya sempat
putus asa, buat marah. Terus yang bikin bangkit dari keputusasaan itu? Balik lagi ke tujuan awal. Jadi laut yang ulung itu hanya lahir dari lautan yang dalam dan ganas. Asik. Jadi biarpun kita jatuh, bangun, kalau kita memang punya tujuan yang seperti itu, ya seperti itu memang harus dilalui. Banyak orang bilang sukses is our right, betul nggak? Iya. Sukses adalah hak kita, hak kamu, hak semua orang. Tapi kayaknya namanya hak itu kan harus ada kewajiban dulu kan? Iya. Kewajiban dulu baru dapat hak. Hak di sini ya orang bisa menjalani proses. Nah, jatuh bangun tadi itulah termasuk proses. Nah, kalau sendiri nungguin kayak pelanggan datang itu proses juga. Hujanan, kepanasan proses juga. Sepi, ramai yang proses. Kadang dimarahin satu PP, suruh pindahin proses juga. Urus surat izin tiap hari tiap minggu datangin kecamatan ke kecamatan proses. Saya bangun itu mulai jam 3. Jam 3 udah pasang alarm. Kadang jam setengah 4 baru bangun. Kalau jam 4 udah telat. Itu jam 3 pagi ya? Ya jam 3 pagi sudah bangun. Itu dimulai dari apa dulu Mas biasanya? Sholat tahajud misalnya kalau muslim. Iya. Saya memang cara rutinkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang namanya manusia kadang enggak. Oh gitu. Nah itu ya terus saya jam 4 langsung ke kontrol dia itu buat masak itu yang tukang masak sana. Iya. Di jalan Kaliurang sana, ambil dan ke sini, taruh di sini. Sekitar subuh itu azan, udah nyampe di sini. Kita tinggal sholat subuh di sana, mulai jualan. Bukanya jelas ya kita sendiri di sini ya. Kadang kalau sepi, hujan, terus ketika ingat keluarga, kangen, kan? Pasti itu. Sepian ya. Terus juga lagi kalau kadang pelanggan yang datang komplain, tapi itu bisa jadi motivasi. Lebih baik ya Mas ya? Ya. Masalah itu kan mendewasakan. Itu saya sepakat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau sukanya sih ya ini usaha saya, ini hasil jeripaya saya, ini hasil keringat saya, besar kecil gitu kandung saya. Tapi itu juga kalau ketika lihat pelanggan beli misal jus jambu, seruput dimakan di sini sampai habis, kadang sampai mau diseruput gitu kan, itu puasa kadang. Iya emang dia memang suka. Mulailah dari aktivitas sedikit apa yang kalian inginkan, kalian cita-citakan sekarang saatnya. Ayo Sukses itu menurut saya Bagaimana seseorang bisa berhasil? ketika dia jatuh bisa bangkit, melakukan suatu usaha lebih baik lagi. Sukses itu Ketika kita bisa bangga dengan apa yang kita capai dan bisa membahagiakan orang lain. Apa yang diinginkan, diketahui, dilakukan dan mendatangkan kepuasan. ketika aku mampu bermanfaat ke orang lain. Yogyakarta adalah kota yang dikenal sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Kota yang menjadi magnet bagi para kaum yang ingin terpelajar. Kaum-kaum yang mengemas harapannya sebagai bekal atau tekad, beranjak meninggalkan kampung halamannya menuju kota Yogyakarta. Bergerak penuh riuh menghirup udara-udara harapan, dan terus berusaha memastikan harapannya terlihat menjadi nyata. Banyak yang kemudian akhirnya pulang membawa lembaran-lembaran kertas kebingungan. Ada yang tetap tinggal berlama-lama menjadi layang-layang kota. Dan di antara dari mereka yang banyak itu, pulang ke kampung halaman mengemas, membawa wujud harapannya.
hasil dari bekal atau tekad yang ditukarkan dengan proses dan untuk membeli kesuksesan. Ialah sosok Fatul, pemuda kelahiran 1987, Lampung, adalah contoh sosok yang terus berproses, belajar, dan bekerja mewujudkan harapan. Nama saya Fatul Mubin. Ya, teman-teman biasa panggil Abang, Fatul. Saya di Jogja datang mulai 2007. Aslinya dari Lampung. Jogja yang baru ini ya, sama ukuran yang sekolah. Ini yang paling lama ini, sekitar 2 tahun lebih. Terus ceritanya saya berangkat dari itu ya, dari Lampung 2003. 2003 Brebes itu di sebuah yayasan, bisa dibilang ponpes atau pondok pesantren. 3 tahun, 2006 saya ke Pare di pergabungan bahasa Inggris Kediri, sekitar 8 bulan. Sampai di sana 2009 langsung ke Jogja. Jogja ceritanya kita mau ambil itu pariwisata, berhotel pariwisata. Dari Kediri saya keinginan untuk menjadi tourism guide. Makanya saya ambil bahasa Inggris, usaha. Suatu pergerakan dari A sampai Z. Itu nanti untuk perubahan. Saya nggak muluk-muluk ya, main tiket aja. Tiket keinginan. Kalau konsep kita per hari, ada yang Per hari ya? konsepnya kita 200 sampai 400. Satu hari? Kotor. Kotor ya? Sekitar 50 sampai 60%. Tinggal total aja. Dari misal 200. Iya. Berarti 6 juta. Sekitar 2 atau 3 juta. Kalau saya jadi motivasinya sebenarnya banyak ya. Cuman saya menangkap sebuah peluang aja. Ada peluang lewat, saya tangkap. Ambil. Itu saya pakai untuk banyak orang di sini kadang kalau pagi itu susah kerja nyari sarapan, jarang yang buka. Yang motivasi saya sendiri untuk jadi pengusaha itu ya satu ya, memang dari diri saya sendiri lebih bisa berdaya guna untuk orang lain, bahasa kita sendiri mengurangi pengangguran. Awal mulanya beranjak dari saya kerja dulu di sebuah toko convenience store 24 jam. Awalnya berangkat dari kejenuhan gitu. Ya karena ada kurang menjiwai gitu. Di sana di sini kurang ada inisiatif atau istilahnya tuh kreativitasnya terbatasi gitu. Kalau buka sendiri kan mau buka gini bisa, kayak gini bisa gitu kan, bebas waktu. Gagal sering deh. Dulu saya sempat jualan donat waktu kuliah. Waktu semester 2. Jadi waktu kerja jualan donat terus kuliah. Capeknya iya. Barang banyak yang busuk, yang nggak bisa direto. Sudah namanya orang gagal pasti ya sedih kan? Betul ya. Jadi terus kok bisa kurang perhitungan. Hampir ya sempat putus asa, sempat marah. Terus yang bikin bangkit dari keputusasaan itu? Balik lagi ke tujuan awal. Jadi pelaut yang ulung itu hanya lahir dari lautan yang dalam dan ganas. Asik. Jadi biarpun kita jago bangun, kalau kita memang punya tujuan yang seperti itu, ya seperti itu memang harus dilalui. Banyak orang bilang sukses is our right, betul nggak? Iya. Sukses adalah hak kita, hak kamu, hak semua orang. Tapi kayaknya namanya hak itu kan harus ada kewajiban dulu kan? Hak kewajiban dulu baru dapat hak. Hak di sini ya orang bisa menjalani proses. Nah, jatuh bangun tadi itulah termasuk proses. Orang kalau sendiri nungguin kayak pelanggan datang itu proses juga. Hujanan, kepanasan proses juga. Sepi, ramai ya proses. Kadang dimarahin satu PP suruh didain proses juga. Urus surat izin tiap hari tiap minggu datangin kecamatan ke kecamatan proses. Saya bangun itu mulai jam 3. Jam 3 udah pasang alarm. Kadang jam setengah 4 baru bangun. Kalau jam 4 udah telat.
Oh, jam 3 pagi ya? Ya jam 3 pagi juga. Itu dimulai dari apa dulu Mas biasanya? Sholat tahajud, misalnya kalau muslim. Iya. Saya memang kita rutinkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang namanya manusia kadang enggak. Oh gitu. Nah itu ya terus saya jam 4 langsung ke kontrol dia itu buat masak itu yang tukang masak sana. Iya. Di Jalan Kaliurang sana, ambil dan ke sini, taruh di sini. Sekitar subuh itu azan, udah nyampe sini. Kita tinggal sholat subuh di sana, mulai jualan. Bukanya jelas ya kita sendiri di sini ya. Kadang kalau sepi, hujan, terus ketika ingat keluarga, kangen, gitu kan. Pasti itu. Sepian ya. Ya. Terus juga lagi kalau kadang apa ya? Pelanggan yang datang komplain, tapi itu bisa jadi motivasi. Lebih baik ya Mas ya. Ya. Masalah itu kan mendewasakan. Itu saya sepakat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau sukanya sih ya ini usaha saya, ini hasil jerih saya, ini hasil keringat saya, besar kecil gitu kandung saya. Tapi itu juga kalau ketika lihat pelanggan beli misal jus jambu, seruput dimakan di sini sampai habis, kadang sampai mau diseruput gitu kan. Itu puasa kadang ya emang dia memang suka gitu. Mulailah dari aktivitas sedikit gitu. Apa yang kalian inginkan, kalian cita-citakan sekarang saatnya. Ayo bisnis.